Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam persahabatan, salam kompak persahabatan. Dan untuk sahabat pendengar dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan Bung Jos Bima Sena dalam acara Talk Show malam hari ini. Di ujung telepon saya akan sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Cilik, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk semuanya. Dan selamat malam untuk pemirsa Radio Monika Surya FM yang bisa mendengar siaran kita pada malam hari ini. Iya, oke. Salam sehat untuk semuanya. Salam sehat semuanya. Oke. Ya. Oke, baik, terima kasih. Juga selamat malam untuk para narasumber kan. Oke, baik, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih. Untuk Pak Cilik juga saya ucapkan terima kasih dan salam kompak persahabatan. Dan juga ada waktu untuk Bu Juwita. Bu Juwita, halo Bu Juwita, selamat malam. Silahkan Bu disapa untuk pendengar kita. Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat malam rekan-rekan narasumber malam hari ini, dan selamat malam dan selamat mendengar kepada pemirsa atau pendengar radio setia Monika FM Berita Timur dan sekitar. Salam sehat. Oke, baik, salam sehat kembali. Bu Jandi, ada waktu untuk Anda untuk menyalami sahabat-sahabat kita, silakan. Malam Pak Cilik, malam Mbak Juwita, malam juga Bung Jos. Tidak lupa juga para pendengar setia Radio Monika FM dimanapun berada. Seperti biasa, salam sehat. Oke, baik, terima kasih. Sahabat pendengar dimanapun Anda berada, Anda tetap bersama kami dengan Bung Jos Bima Sena. Oke, baik, di tema malam hari ini yaitu mengembalikan wibawa Rekom Pansus melalui LKPJ tahun 2020 dan Pansus tahun 2021. Jadi untuk LKPJ ini tahun 2020, untuk Pansusnya tahun 2021. Begitu ya, Bu Yandi ya. Oke, Ya, baik. ya. Pak Cilik, berkaitan dengan Ya. itu ada waktu untuk Anda Pak Cilik, ada silakan untuk dijabarkan senak dan silakan. Terima kasih Bung Jusin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Oke, salam. Semua pendengar setia Radio Monika Surya FM. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Bung Jos. Nah, jadi tadi ada paripurna pengesahan Pansus LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Berita Timur tahun anggaran 2020. Iya. Nah, jadi yang kebetulan tadi itu dari semua teman-teman sebanyak 10 orang anggota Pansus itu menunjuk saya jadi ketua Pansus untuk tahun 2020 ini. Dan artinya tadi sudah disahkan melalui paripurna DPR kan begitu. Iya. Nah, perlu saya jelaskan LKPJ adalah laporan keterangan pertanggungjawaban kan. Itu LKPJ itu singkatannya saja kan. Laporan keterangan pertanggungjawaban ya, untuk pendengar agar Ya. tahu ya. Oke. Pertanggungjawaban kepala daerah Bupati. Kabupaten Berita Timur. Nah, jadi oleh sebab itu saya harapkan tujuan dari pembentukan Pansus ini adalah untuk mengevaluasi laporan ini ke lapangan, apakah ini ada kebenarannya atau ada yang dibuat-buatkan laporannya. Karena kadang-kadang laporan ini ya tidak sesuai dengan yang di lapangan. Iya. Maka oleh sebab itu nanti Pansus ini akan turun ke lapangan, mengecek mengecek kebenaran laporan yang ada ini. Termasuk juga rekomendasi-rekomendasi dari DPR untuk tahun 2019 kemarin. Ya, apakah sudah ditindaklanjuti atau belum? Jadi kita harapkan supaya LKPJ yang rekomendasi DPR tentang LKPJ ini pemerintah daerah betul-betul bisa istilahnya untuk melaksanakannya kan gitu. Iya. Jangan hanya kita bentuk pansus buat rekomendasi, nanti itu hanya untuk jadi arsip saja kan gitu. Keinginan kita ke depan bahwa betul-betul ini dilaksanakan pemerintah daerah, karena keinginan kita dana yang sudah disetujui DPR dalam program belanja daerah itu supaya betul-betul dimanfaatkan, terutama untuk kegiatan pembangunan kan, belanja pegawai, dan juga termasuk dana-dana COVID kita yang sudah kayak pusing kemarin. Ini akan kita evaluasi di lapangan nanti. Dan kami belum bisa menjelaskan lebih panjang pada malam hari ini karena Pansus juga baru dibentuk. Oleh sebab itu perjalanannya kan masih panjang ini. Jangka waktu kerja Pansus ini 30 hari.
Jadi mungkin nanti sudah pansus ke lapangan dan dapat kesimpulan ini akan diparipurnakan kembali kan tentang rekomendasi kita ini untuk pemerintah daerah. Saya kira itu saja dulu dari saya, Bung Yandi dan Bung Juwita, juga termasuk pemirsa radio Monika Surya FM pada malam hari ini, bahwa setiap laporan keterangan bertanggung jawab Bupati itu akan kita evaluasi kembali ke lapangan. Artinya melihat kebenarannya kan, apakah ini hanya rekayasa semata atau memang benar-benar dilaksanakan kan? Betul. Nah, jadi inilah tujuan pembentukan pansus ini kira-kira supaya masyarakat tahu kan. Saya kira itu saja dulu dari saya, Bung Yandi, sebagai pendahuluan. Oke. Nanti kita bisa berkembang dalam misalnya ada pertanyaan-pertanyaan kan. Oke. Pak Cilik, pansus ini terdiri dari beberapa fraksi atau bagaimana secara mekanisnya, Pak Cilik? Pansus ini terdiri dari 6 fraksi sebenarnya. Cuma di dalam tata tertib kita kan anggotanya hanya 10. Sehingga dari fraksi kita ada 6. Sehingga dari fraksi itu ada yang cuma 1 yang diterima, ada yang 2 kan. Iya. Nah, jadi kebetulan dari Gerindra tadi karena pansus ini melebihi ketentuan tata tertib. Karena kalau 6 fraksi itu kan jadi kalau 2-2 kan jadi 12. Iya. Sehingga ada yang kita ciutkan dari fraksi Gerindra berkurang 1. Iya. Dari Nasdem juga dikurangi 1. Asalnya 3 dimasukkan Nasdem kan. Nah, jadi sehingga klub ada 10 gitu. Semua ada anggota 10. pansus kita. 10 Semuanya ya, Pak? termasuk ketua pansusnya. Oke, baik. Oke, baik, Nah, Pak. jadi- Oke, baik. Terima kasih, Pak Cilik. Iya, oke. Oke, baik. Bung Yandi dulu atau Bu Juwita dulu nih? Pak Juwita dulu. Bu Juwita dulu. Bu. Apa harapan Ibu berkaitan dengan dibentuknya pansus ini, Bu, tahun 2021 nih? Ini berkaitan dengan LKPC tahun 2020 kemarin. Silakan. Ya, terima kasih buat waktu dan kesempatan untuk saya untuk menyampaikan ada talk show malam hari ini, yaitu memulihkan wibawa Rekom Pansus. Saya membaca di salah satu media tadi bahwa hari ini telah dibentuknya tim pansus yang terdiri dari 10 orang personil. Dan saya membaca di sana juga, dan saya sangat mengapresiasi sekali Bung Jos itu. Karena saya lihat di sana ada semacam rencana yang akan dilakukan oleh tim pansus itu sendiri berkaitan dengan LKPG tahun anggaran 2020. Itu. Jadi saya sangat mengapresiasi sekali sekiranya dan seyogyanya melalui pansus ini nanti bisa seperti yang disampaikan oleh narsum terdahulu tadi, mereka akan langsung turun lapangan mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan program tahun anggaran 2020 dan yang berkaitan dengan rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan oleh DPRD, apakah dilaksanakan di sana nanti. Dan saya sangat mengapresiasi sekali. Artinya ini seperti monitoring kembali, kita kembali ke tahun anggaran 20. Jadi harapannya melalui tim pansus ini memang nanti terbaik gitu. Jadi artinya bukan tim pansus ini hanya sekedar tim, melainkan harapan saya ini benar-benar nanti memang bekerja sesuai dengan tupoksinya pansus itu nanti untuk laporan keterangan pertanggungjawaban tahun anggaran 2020, dan harapannya juga akan menghasilkan sesuatu yang terbaik atau yang baik. Kalau toh memang ada yang bahasanya kurang baiknya, ya ada kemungkinan nanti kan dari tim ini sendiri yang akan membuat catatan-catatan, artinya yang akan bisa disampaikan melalui rapat paripurna selanjutnya setelah dilaksanakan evaluasi atau anggap saja audit lapangan, baik secara administrasi maupun secara pandang
mata di lapangan. Mungkin itu harapan dari saya selaku warga masyarakat Perpi Timur. Mungkin itu dulu Bung Jo. Iya, oke. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Juwita. Bung Jandi, ada waktu untuk Anda. Silakan. Ya, selamat malam semuanya. Iya, oke, selamat malam, Pak. Kita sudah mendengar dari Pak Cilik tadi bahwa telah dilaksanakan pembentukan pansus, di mana Pak Cilik sendiri sebagai ketua pansus yang dihasilkan dan ditetapkan melalui rapat paripurna di BRD hari ini ya Pak ya. Ya. Disahkan untuk pansus LKPJ tahun 2020. 20. Kita berharap memang ketika mendengar bahwa Pak Cilik menjadi ketua pansus, ada banyak pembahasan di WA di mana mereka mengatakan ada secercah harapan. Ada secercah harapan bahwa masyarakat selama ini yang ingin melihat kinerja di PRD sebenarnya dan itu belum terlihat, mereka akan menaruh harapan besar di pansus ini. Kenapa? Karena memang, ya kan, COVID makin meningkat, daya beli makin menurun, serapan anggaran yang dari tahun kemarin, tahun-tahun sebelumnya selalu diteriakan, tapi kenyataannya tidak ada peningkatan, begitu kan? Bagaimana sih lembaga pengawas di PRD kita, jadi banyak pertanyaan orang banyak masyarakat kan begitu. Jadi agak pesimis melihat semua itu, tapi dengan terbentuknya pansus hari ini, disahkannya pansus hari ini di dalam paripurna di PRD, tentunya ya kan ada secercah harapan jika dilihat dari profil ketua pansusnya, Masih bersama Bung Jasmi Masina di Talkshow malam hari ini. Mohon maaf, ada saya hubungi Bung Padowo, namun tidak bisa mungkin ada kesibukan. Dan oke Bung Yandi, sekarang sudah bagus suaranya, silahkan untuk bisa dilanjut. Dan mohon maaf untuk rekan-rekan, kan kita lanjutkan talkshow kita malam hari ini. Silakan Bung Yandi. Oke. Saya coba konsentrasi lagi. Iya. Sempat buyar konsentrasinya lah. Sempat buyar ya. Iya. Jadi begini, sebagaimana yang dikatakan Pak Cilik, gitu kan, LKPJ itu adalah laporan yang disampaikan oleh Pemkab kepada DPRD. Yang laporan itu memuat hasil penyelenggaraan urusan yang selama mereka selenggarakan menyangkut pertanggungjawaban kinerja selama 1 tahun anggaran. Begitu ya Pak Cilik ya tadi ya? Iya, betul. Nah, tapi harus diingat, harus bisa dibedakan. Yang namanya laporan itu ada beberapa jenis laporan. Kalau kita mengacu pada peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 ya Pak Cilik ya, sebagai dasar pelaksanaan kenapa pansus ini harus dibentuk, begitu, ya kan? Laporan itu ada yang namanya LPPD, ada LKPJ, ada RLPPD, ada EPPD. Nah, itu beda-beda sendiri itu urusannya. Nah, kebetulan yang kita bahas malam ini adalah yang dinamakan dengan LKPJ. Kenapa jadi harus disampaikan? Ada perbedaan antara undang-undang sebelumnya dengan Undang-Undang 23 2014. Kalau dalam undang-undang sebelumnya laporan pertanggungjawaban, Undang-Undang 22 ya Pak Cilik ya, 99 ya. Ya. Itu dinamakan laporan pertanggungjawaban. Kalau laporan pertanggungjawaban itu dalam ketentuannya, kalau tidak salah tahun 2000 PP nomornya saya lupa, gitu kan. Itu jawabannya hanya diterima, ditolak, atau diterima dengan catatan. Itu kalau tidak salah ya Pak Cilik. Ya. Tapi agak berbeda kita tarik ketika dengan PP yang baru nomor 13 tahun 2019. Gitu kan, agak berbeda sedikit. Karena apa?
Karena di situ ditegaskan bahwa DPRD dan kepala daerah itu kedudukannya setara. Kedudukannya setara, makanya dikatakan mitra. Nah, sehingga penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah ini tidak berlangsung dalam konteks menerima atau menolak sebagaimana undang-undang sebelumnya. Kan begitu. Jadi penyampaian LKPJ dari kepala daerah kepada DPRD sebagai bahan menetapkan kebijakan pemerintah daerah dan pelaksanaan fungsi pengawasan. Itu yang dinamakan kemitraan, penegasannya, gitu kan. Nah, jadi apa yang dilaporkan? Yang dilaporkan itu adalah tugas Pemkab ini sebagai pelaksana daerah otonom dulu, gitu kan? Ya. Pelaksana daerah otonom. Ini yang dia laporkan. Makanya tadi dibedakan dulu. Ini laporan LKPJ, gitu kan? LKPJ ada LPBD. Ada laporan yang untuk desentralisasi, ada yang laporan untuk dekonsentrasi, dan ada laporan untuk sentralisasinya. Kan begitu, Pak Cilik ya? Iya. Nah ini kalau dalam bahasanya adalah laporan penyampaian untuk pelaksanaan asas desentralisasi. Begitu. Ini bahasanya kan begitu, tapi harus diungkapkan. Terkait mekanisme penyampaian kepala daerah dalam rapat paripurna yang dibahas di PRD kan, secara internal sesuai dengan tatip ya. Nah, mudah-mudahan di tatip itu juga ada kan. Pasti ada lah karena sudah terbentuk pansus kan. Ya. Apakah itu kan pekerjaannya paling lambat 30 hari setelah LKPJ diterima ya Pak Ciliknya. Setelah dibentuknya pansus. Setelah dibentuknya pansus, tapi dan LKPJ-nya sudah diterima dulu kan? Iya, LKPJ dulu baru dibentuk pansus. LKPJ baru dibentuk pansus. Nah, setelah dibentuk pansus hari ini 30 hari ke depan itulah capaian kerjanya. Ya kan? Iya. Nah, jadi kalau misalkan dalam 30 hari LKPJ tidak ditanggapi, dianggap tidak ada rekomendasi untuk penyempurnaan. Berarti kan diterima. Sudah sempurna kan gitu? Sudah sempurna kan begitu. Nah, jadi Pak Cilik ini bersama timnya bekerja ekstra dalam waktu 30 hari. Jangan 1 jam saja lewat. 1 hari itu perhitungannya adalah 1 kali 24 jam. Kan begitu? Ya. Dikalikan 30 gitu kan. Itulah waktu kerjanya tim Pak Cilik bersama timnya. 1 jam saja lewat, eksekutif bisa menolak. Ini sudah lewat waktu katanya. ini yang harus kita ingatkan juga di talkshow. Pak Cilik waktunya sudah sekian, ya kan? Kita akan hitung jam ini. Sambil diingat-ingatin lah. Sambil diingat-ingatkan tim ini bekerja, kan begitu? Ya. Karena apa? Apabila nanti lewat 1 jam saja, mereka dengan alasan menolak, misalnya rekomendasi dari DPRD karena sudah lewat waktu. Ya. Karena batasnya 30 hari. Nah, itu maksud saya. Ini juga kita akan kawal ini. Ya. Kita akan kawal tim ini dan mengingatkan sejak kapan itu disahkan pansus, jamnya juga kita hitung. Ya. Jamnya juga akan kita hitung gitu. Nah, jadi supaya jangan paling tidak ya jangan sampai genap 30 hari lah supaya ini 29 hari saja. Iya. 28 29 hari selesai. Saya usahakan 25 hari nanti. Diusahakan 25 hari. Jadi tidak ada yang namanya sanggahan lagi kan begitu. Iya. Takutnya nanti kelewatan waktu justru akan disanggah gitu kan. Nah, satu hal yang menjadi catatan kita akan kawal minimal dari segi waktu. Kemudian LKPJ ini bukan untuk menjatuhkan kepala daerah. Bukan. Iya. Jadi jangan ada dalam kepala orang-orang bahwa LKPJ ini adalah maksudnya menjatuhkan kepala daerah. Tidak seperti itu. Ya. Bukan seperti itu. Gitu kan. Tugas pansus lah hasilnya kan. Itu kan tugas pansus kan. Jadi hasil pembahasan DPRD atas LKPJ kepala daerah ini kan ditetapkan nanti dalam keputusan DPRD berupa catatan-catatan dan rekomendasi yang sifatnya strategis untuk dijadikan pedoman oleh kepala daerah dalam pelaksanaan tugas berikutnya.
Ya, artinya Jadi, bahwa ada catatan-catatan ini yang belum terselesaikan kan gitu. catatan dan rekomendasi yang meliputi administrasi, Ya. kebijakan, termasuk juga hukum, gitu kan? Ya. Jika terkait ada indikasi penyimpangan seperti manipulasi, penyalahgunaan wewenang yang mengarah pada tindak pidana, melampaui kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan gitu kan, menabrak aturan undang-undang, itu beda cerita. Iya. Itu beda cerita. Betul, pansus ini ya kan bukan untuk rekomendasinya menjadi rekomendasi DPRD nanti, bukan untuk menjatuhkan. Tapi ketika ditemukan indikasi penyimpangan seperti manipulasi, penyalahgunaan wewenang, melampaui kewenangannya mengarah pada tindak pidana dan banyak melanggar peraturan perundang-undangan, ini beda ceritanya. Memang betul. Yang namanya ini hanya berisi rekomendasi dan catatan-catatan. Dengan syarat tidak ada penyimpangan loh ya, kan begitu. Iya. Artinya sesuai dengan realnya kan? Nah, begini, melihat kondisi Bartim yang sedemikian dari kesat mata sudah terlihat, begitu kan? Dari kesat mata sudah terlihat agak memprihatinkan, termasuk daya beli, termasuk bagaimana serapan anggaran, termasuk bagaimana pelaksanaan pembangunan, termasuk bagaimana apakah 2019 kemarin rekomendasi sudah dilaksanakan. Ini adalah situasi yang sangat berat untuk pansus saat ini bekerja berdasarkan hati nurani. Saya percaya dengan ketua pansus, tapi saya belum tentu percaya dengan anggotanya. Hanya ada beberapa orang yang setelah saya cermati, ya kan? Yang setelah saya cermati, ada 10 orang. 10 orang saya sangat menaruh optimis kepada ketua pansus dari fraksi Gerindra, ya kan? Karena Gerindra kemarin sudah membuktikan dirinya tanda tangan. Saya juga percaya kepada Golkar, gitu kan? Kepada Golkar, di sini ada tercantum nama Pak Asmadi Ranji, gitu kan? Beliau juga sering bersuara vokal, begitu kan? Mudah-mudahan Pak Raran juga masih konsisten dan komitmen dengan hasil rekomendasi yang dihasilkan sebelumnya sebagai pansus COVID, gitu kan? Tapi saya masih mempertanyakan yang lain. Kenapa Pak Wahyudi dari pansus tahun kemarin pembentukan, ya kan, beserta Pak Jain, ya kan, itu tidak pernah masuk pansus. Padahal masyarakat berharap Pak Wahyudi mewakili fraksinya, ya kan, tahun ini tampil. Pak Jain mewakili tahun ini tampil, gitu loh, ya kan? Karena apa? Jujur saja, selama ini yang bisa masyarakat baca di WA group, di media, ya kan? Itu hanya Pak Wahyudi dengan Pak Jain, selain yang memang Pak Cilik yang sudah dikenal oleh masyarakat luas. Sehingga kita juga boleh dong meragukan yang lain kinerjanya. Bercermin dari yang wacana interpelasi. Siapa yang paling berteriak saat itu? Iya, betul. Siapa orang yang paling berteriak saat itu? Saya tidak perlu sebut nama. Dan siapa yang setelah itu tidak mau tanda tangan? Kan begitu. Jadi masyarakat harus tahu dong, gitu kan? Karena ini lembaga politik. Kita melihat ketuanya seperti Pak Cilik sudah oke nih. Memancarkan harapan akhirnya. Apakah marwah rekom ini akan terjaga? Kan begitu. Marwah rekom dari pansus, gitu kan. Kemudian ada nama Pak Asmadi Ranji yang juga dikenal masyarakat luas. Secercah harapan. Oke, Pak Raran dengan rekomendasinya yang cukup dikenal luas bahwa pekerjaan pelaksanaan COVID kemarin dinilai tidak serius. Secercah harapan. Tapi saya melihat, oke, ya kan, ini lembaga politik memang betul. Ada dari fraksi Gerindra, ada Nasdem, ada PDI Perjuangan, ada PKPI, ya kan?
ada Ya. Demokrat, ada Golkar. Ya. Saya baca di ini ya. Dan saya tanya tadi. Saya ingin Dan- tanya, yang berapa saya beri partai masukan, pengusung di sini? Berapa partai pengusung? Partai pengusung yang mana itu Bung Yandi? Partai pengusung yang ibaratnya itu partai pengusung yang orang nomor satu sekarang menjadi Nah, itu kepala daerah. yang jelas kan PKPI, Iya. PKPI, PDI juga kemarin, termasuk P3 kan? PKB juga Ya. masuk. Ya, PKB juga kemarin kan? oke, Nasdem, Ya, Nasdem. gitu kan? Ya. Demokrat, Ya. oke. 50% lebih partai pengusung ada di dalam pansus. Bisakah orang-orang ini keluar dari tekanan partainya? Inilah yang jadi istilahnya yang perlu kita upayakan bagaimana supaya ini bisa jalan dengan bagus kan gitu. Nah, Sesuai harapan masyarakat kan gitu. sesuai harapan masyarakat. Kan begitu, ya Iya. kan? Wah, sudahlah. Saya begitu nama Pak Jain tidak masuk, Pak Wahyudi tidak masuk, kok tidak pernah masuk di pansus ya? Bapak-bapak itu ya saya bilang. Ya, artinya begini Bung Yandi, karena yang mengusulkan untuk menjadi anggota pansus itu adalah fraksi masing-masing kan. Iya, saya sadar, saya tahu itu. Iya. Ya kan? Nah, jadi yang masuk yang Pak Jain, Pak Wahyudi Nur ini masuk di fraksi Nasdem kan. Yang muncul nama ketua fraksinya dan sekretarisnya kan Pak Ibu Adulina dan Hadi Santoso kan gitu yang masuk. Tahun kemarin beliau-beliau ini berada di pansus juga kan? Saya lupa juga Bung Yandi. SK-nya. Oh, lupa juga ya. Tahun Ya. kemarin ada 2 pansus ya, pansus COVID dengan Pansus LKPG. LKPJ. Ya. Gitu. Ya kan? Ya. Saya juga tidak temukan nama Pak Jain di situ, nama Pak Wahyudi di situ kan. Kalau kemarin Pak Jain masuk di pansus LKPG. Masuk ya. Oke. Ya. Kalau Di- Pak Wahyudi ini LKPG tidak masuk, di COVID tidak masuk kemarin. Nah, tidak masuk juga gitu kan. Ya. Jadi orang-orang yang memang sering bersuara di media, ya kan? Iya, Itu iya. justru yang jadi harapan masyarakat saat ini untuk bisa duduk di pansus. Iya. Gitu, ya kan? Harapannya kalau tidak pernah bersuara, tidak menunjukkan identitasnya kepada masyarakat, ya wajar dong masyarakat ragu. Ya kan? Wajar dong. jadi paling tidak kita menaruh harapan ada nama Pak Cilik, di sini ada nama Pak Asmadi Ranji, ada nama Pak Raran, gitu kan? Saya berharap nama-nama yang lain ini setelah bersuara kencang, jangan seperti waktu wacana interpelasi kemarin lah ya, jangan terulang lagi. Jika memang hasil pansus itu harus tanda tangan, memang itu hasilnya tanda tangani saja. Jangan terlalu susah gitu kan. Iya. Ini bukan untuk menjatuhkan. Iya. Gitu betul. kan. Jadi kalau mereka sadar ini bukan untuk menjatuhkan kan? Bukan untuk menjatuhkan, tapi artinya- mengemukakan kekurangan-kekurangan yang selama ini yang harus diperbaiki nanti gitu. Yang harus diperbaiki akan datang kan gitu. Ya kecuali misalkan memang ada temuan, saya tidak tahu, tidak menjamin Iya. itu. Hmm. Iya kan? Saya Iya, tidak betul. menjamin itu, gitu kan. Iya. Pertanyaannya, jika memang ada penyimpangan ditemukan oleh pansus, saya sangat percaya dengan ketua, dengan Pak Asmadi Ranji, dengan Pak Raran, gitu kan. Mudah-mudahan yang lain juga mendukung, begitu kan? Saya berharap yang lain ini mendukung, gitu. Artinya begini loh, maksud saya bukan mau mengatakan yang ini itu bukan. Karena kita dapat pelajaran dari wacana interpelasi kemarin di DPRD ini, begitu kan? Ya. Paling berteriak di awal, ya kan? Kesininya bagaimana? Ujung-ujungnya bengem kan? Ujung-ujungnya kan banyak. Akhirnya masyarakat apa yang bicara? Oh, jangan-jangan bargaining, ya kan? Iya. Jangan-jangan bargaining nih. Sengaja teriak di awal keras. Ujung-ujungnya berbagi juga aja banyak. Ujungnya kan begitu bargaining. Jangan-jangan ujungnya bargaining. Jangan sampai terjadi asumsi masyarakat seperti itu. Kita tidak Artinya- menuduh.
Artinya jangan-jangan keras karak kan kalau kena banyu hancur ya. Ya, kita masih positive thinking kok. Ya. Thinking kok. Tapi kan apabila bercermin dari wacana interpelasi kemarin, kita jadi rasa miris gitu. Mengingat itu rasa mirisnya terlalu tinggi jadinya. Mudah-mudahan pansus kali ini tidak seperti itu. Dan Pak Cilik, jujur, karena di sini ada nama Pak Cilik, ada nama Pak Asmadi Ranji, ada nama Pak Raran, saya siap bersedia mendukung bersama kawan-kawan. Mantap. Kami siap mengawal rekomendasi pansus ini. Iya. Kami siap, gitu loh, ya kan? Dalam pengertian memberikan masukan-masukan, gitu kan, kepada pansus. Dan ada masukan yang ingin saya juga ajukan kepada sesuai pansus. fakta di lapangan kan? Sesuai fakta di lapangan. Pertama, sebagai tolak ukurnya adalah capaian kinerja pembangunan ekonomi makro daerah. Iya. Mungkin nanti Pak Cilik bisa membuka rekaman ini, ya kan? Iya. Sehingga nanti ini bisa dijadikan barometer dan tolak ukur bagi pansus saat ini untuk menilai kinerja pemerintah daerah. Satu adalah bagaimana capaian kinerja pembangunan ekonomi makro. Yang kedua, bagaimana capaian kinerja keuangan daerah. Yang ketiga, bagaimana capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan masing-masing urusan. Iya. Yang keempat, bagaimana capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan. Dan yang kelima, bagaimana tindak lanjut rekomendasi DPR di tahun anggaran sebelumnya dan LHP, BPK, dan progresnya. Nah, mudah-mudahan ini menjadi barometer untuk pansus bekerja, ya kan? Iya. Ya, ini sih usulan saja. Usulan yang bagus ya kita kan? Iya kan? Yang terakhir tadi adalah bagaimana tindak lanjut rekomendasi DPR di tahun anggaran sebelumnya. Berarti kita bicara 2019. Iya. Dan LHP, BPK, dan progresnya. Berarti kan LHP, BPK itu kan memang ya apa yang menjadi rekomendasi BPK, gitu kan? Apa yang menjadi kekurangan yang harus diperbaiki, itu juga menjadi catatan Pak Pansus. Termasuk di dalamnya jika bicara keuangan daerah dan program, ada juga masalah COVID ya Pak ya. Tapi inilah kinerja barometer tolak ukur yang saat ini sementara di awal-awal bisa saya usulkan kepada teman-teman tim. Sehingga rekomendasi ini akan menjadi dasar bagi penyusunan penyampaian rekomendasi DPRD terhadap LKPJ kepala daerah itu sendiri gitu. Ini usul saja Pak Ciliknya. Mudah-mudahan diterima. Iya. Mudah-mudahan ini diterima nanti oleh tim kan gitu. Ya, terima oleh tim. Ini rekaman YouTube-nya bisa dibuka kembali apa yang kita usulkan ini. Iya. Gitu kan. Iya. Capaian-capaian yang ingin dicapai, hasilnya bagaimana, yang sudah dicapai bagaimana. Gitu kan. Iya. Nah, jadi intinya adalah bahwa sekali lagi saya tekankan, nanti sebenarnya dalam rangka informasi kepada masyarakat ini, saya bilang tadi di awal ya, sebenarnya bukan hanya LKPJ saja. Kepala daerah itu juga wajib menyampaikan dan mempublikasikan RLPPD namanya kepada masyarakat yang memuat capaian kinerja. Yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah selama 1 tahun ya Pak Cilik ya. Iya betul. Dan itu belum pernah dilakukan kan. Padahal PP ini mengatakan itu wajib. Peraturan ini mengatakan itu wajib. Dilaksanakan secara terbuka kan? Dan transparan. Menyampaikan dan mempublikasikan RLPPBD kepada masyarakat luas. Ini amanat peraturan perundang-undangan loh. Tapi masyarakat minta data aja kan sulit gitu. Padahal itu kan wajib gitu. Nah, inilah ya nanti ke depannya menjadi juga catatan bagi pansus, ya kan? Iya. Pemkab tidak pernah menyampaikan laporan itu kepada masyarakat, padahal harus dipublikasikan dan wajib sifatnya. Ini juga menjadi catatan pansus gitu. Ini masukan saja Pak Cilik ya buat pansus. Iya. Ya. Itu dulu Bung Jos. Silakan lanjutkan yang lain. Oke, baik. Terima kasih. Pak Cilik, bisa ada pertanyaan sedikit Pak Cilik?
Ya, Berkaitan dengan Pansus dan LKPJ ini, kira-kira apa langkah-langkah Pak Cilik ke depannya ini Pak Cilik? Ya artinya kan kita nanti paling tidak kan mengkomunikasikan dengan semua anggota pansus kan. Iya, iya. Supaya ini kita bisa kerjasama. Kalau saya sendiri saya kira tidak mungkin bisa selesai kan gitu. Iya. Tanpa didukung oleh semua tim kan gitu. Iya, iya. Nah jadi ini rencana kita, makanya tadi kan batal rapat kerja pansus. Dan tadi sudah kita sampaikan lagi supaya besok dilanjuti kan gitu. Iya. Sudah paripurna besok kan ada paripurna lagi. Jadi sudah paripurna besok langsung rapat kerja pansus besok. Iya. Jadi di sinilah nanti kita sampaikan program-program kita ke depan untuk bagaimana kinerja pansus ini supaya bisa 25 hari bisa selesai kan gitu. Iya. Jadi langkah-langkah yang kita ambil nanti kan di dalam rapat pansus kan itu. Sepanjang amatan Bapak dari 10 anggota pansus ini, kira-kira apa yang bisa Anda ambil satu kesimpulan saat ini? Belum langkah nih ya saat ini. Ya artinya paling tidak kita evaluasi tentang penggunaan program kerja dari pemerintah daerah termasuk penggunaan dananya kan, baik mengenai dana untuk COVID, dana pembangunan termasuk juga dana belanja pegawai. Karena sekarang itu kan keluhan pegawai rata-rata di atas 5 gajian. Nah, apalagi DPR sekarang itu sudah di atas 15 gajiannya. Nah, jadi kita aneh juga, makanya kemarin kita sampai minta dasar hukumnya apa kan dari PPKAD. Tidak ada juga bisa mereka untuk menyampaikan dasar hukum DPR itu tanggal 15 ke atas baru gajian. Karena daerah lain tidak ada. Semuanya sama, tanggal 1 tuh berbarengan dengan ASN DPR itu gajian kan gitu. Iya. Sesuai Undang-Undang 23 itu bahwa DPR adalah pejabat daerah yang setara dengan bupati kan. Artinya mitra dari pemerintah daerah kan gitu. Iya. Kita bertolak belakang tahun sebelumnya Pak, berarti tahun 2019 atau 2020 kemarin ya. Ya. Itu apa kira-kira, apakah tahun ini dari bentuknya pansus yang Pak Cilik jadi ketua ini, apakah mungkin lebih baik daripada sebelumnya mungkin? Saya artinya berharap mudah-mudahan seperti itu kan. Supaya lebih bagus lagi kan kita harapkan kan. Sekarang supaya ibarat berjalan itu ada menanjak kan, tidak harus rata-rata turun kan gitu. Iya. Ini kan tidak harus mulus Pak ya, seperti tahun-tahun yang sudah. Seandainya ada kendala-kendala lagi berkaitan dengan pansus yang dibentuk ini, apa mungkin yang jelas kan begini. Tujuan pembentukan pansus ini tadi adalah untuk memberikan saran dan masukan kepada pemerintah daerah, bukan kita untuk menjatuhkan mereka kan gitu. Justice ya. Ya. Artinya kita harapkan semua bisa berperan aktif lah. Iya. Untuk kemajuan daerah kita sendiri kan. Kalau di DPR ini diam-diam saja, saya kira ya mungkin susah kita harapkan program itu bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya kan gitu, tanpa evaluasi dari DPR. Iya. Oke, baik. Nah, jadi pansus 10 orang ini mewakili 25 orang DPR nantinya kan gitu. 25 orang DPR, iya. Ya. Ada SMS yang masuk Pak. Ya. Oke, sebentar ada yang telepon masuk. Saya akan coba terima dulu. Halo, Monika Surya FM. Halo, Monika Surya FM. Iya, Pak Lelo. Ya. Ini berkaitan pansus Pak. Ini kebetulan Pak Cilik menjadi ketua pansus. Silakan Pak Lelo. Silakan. Ada waktu tuh ada. Halo Pak Lelo, bisa lebih kencang sedikit? Ya, silakan. Ya, silakan. Halo, gimana Pak? Ya, tadi sebagai Pak dari pansus itu. Ya. Nah, itu adalah harapan bagi mereka. Pak Lelo bisa diputus kembali, nanti bisa masuk kembali Pak. Suaranya kurang jelas. Oke ya? Bisa ya? Oke, mohon diputus kembali dan nanti bisa masuk lagi. Saya tunggu Anda. Oke, baik. Suaranya kurang jelas, mungkin jaringan ya. Dan malam hari ini 2 malam sudah betul-betul jaringan kurang bagus. Kurang bersahabat. Iya, kurang bersahabat.
Oke, Pak Lelo, silakan saya tunggu Pak Lelo sekali lagi. Anda bisa masuk di 0813 49 11 7711. Tentu rekan-rekan juga yang mau gabung nanti ada waktu untuk Anda dan ada kesempatan untuk Anda. Ada Pak Cilik, ada Bu Yandi, ada Bu Juwita. Pak Lelo silahkan untuk masuk kembali. Dan SMS juga saya terima, silahkan nanti di 0813 49 11 77 11. Ada SMS yang masuk dari 2215. Selamat malam Bung Jos. Assalamualaikum para narasumber semuanya. Ini saya sampaikan kepada Pak Cilik. Selamat untuk Pak Cilik menjadi ketua Pansus katanya. Harapan saya Pak Cilik bisa mengemban amanah dengan baik. Pak Cilik, saya mau bertanya berkaitan Pansus ini. Apa aja yang ditangani berkaitan Pansus ini Pak? Nah, ini ada yang pertanyaan Pak dari 2115. Silakan Pak Cilik ditanggapi. Apa yang ditangani Pansus ini? Ya, terima kasih atas SMS-nya tadi. Dan akhirnya saya juga berharap mohon doa restu dari semua teman-teman dan masyarakat yang ada di Barito Timur supaya saya tetap diberikan kesehatan kan gitu. Iya. Supaya saya bisa bekerja maksimal. Dan kita harapkan bahwa Pansus ini nanti bisa menghasilkan rekomendasi yang sifatnya membangun untuk Barito Timur kan gitu. Untuk kemaslahatan masyarakat Barito Timur. Iya. Jadi yang dikerjakan oleh Pansus ini adalah mengenai laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah kan gitu. Iya. Nah, jadi di sini kita evaluasi apakah laporan mereka ini sudah dilaksanakan atau hanya baru rencana dan lain sebagainya kan gitu. Iya. Makanya nanti Pansus ini turun lapangan untuk meninjau tentang isi laporan tersebut. Sejauh mana sudah dicapai kan gitu. Dari mana keinginan kita masyarakat ini supaya betul-betul nanti bisa menikmati pembangunan yang ada di Barito Timur ini kan gitu. Oke. Dari 8991 bagaimanakah tahun-tahun sebelumnya, apakah apa ini kurang jelas ya? Bisa diulang kembali yang dari 8991 ya. Oke Pak Cilik, Bu Juwita ada waktu untuk Anda Bu Juwita, silakan. Pak Lelo silakan masuk lagi ya Pak Lelo ya. Tadi kurang jelas suaranya, mungkin bisa diulang kembali. Bu Juwita silakan Bu. Ya, harapan saya tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Cilik tadi ya, karena memang saya lupa tadi sebenarnya pengen mengucapkan selamat juga ya atas terpilihnya Pak Cilik sebagai ketua Pansus. Dan ada harapan terbesar dan ada cahaya sekiranya melalui tim ini nanti untuk bekerja semaksimal mungkin, artinya dan harapan ke depannya ini bisa memberi contoh atau menjadi panutan untuk tim-tim yang sudah disampaikan tadi. Mungkin itu saja Bung Jos. Oke baik, terima kasih Bu Juwita. Sekali lagi di 0813 4911 7711 saya terima Anda. Halo Monika Sore FM. Halo. Terputus dan saya sampaikan saat ini sedang hujan di studio. Pak Cilik, sebelum kita berpisah Pak Cilik, silakan apa yang satu poin yang bisa diberikan kepada masyarakat dan tentunya pendengar kita, silakan Pak. Terima kasih Bung Jos atas kesempatannya. Yang jelas saya mohon doa restu kepada semua masyarakat kita yang di Barito Timur agar saya tetap diberikan kesehatan dan istilahnya akal sehat supaya tetap komitmen membela masyarakat kita kan di Barito Timur ini. Artinya tetap diberikan kekuatan supaya jangan sampai ada pengaruh-pengaruh lain yang bisa mempengaruhi saya kan gitu. Iya. Mohon didoakan ini supaya saya tetap komitmen terhadap masyarakat kita kan gitu. Amin. Ya. Oke. Cukup aja. Terima kasih atas ucapan selamat dari baik yang SMS maupun Ibu Juwita tadi kan gitu. Iya, oke. Terima kasih kepada mereka semua. Dan itulah harapan saya supaya saya didoakan biar tetap sehat kan gitu. Iya. Iya. Saya kira itu saja Bung Jos. Oke, baik. Mungkin nanti hasil daripada kegiatan itu bisa disampaikan di radio juga Pak ya, di talkshow Pak ya. Nah, artinya yang jelas nanti sesudah di paripurna dan sudah keluar rekomendasi kita kan itu mungkin bisa akan kita sampaikan nanti. Oke. Melalui talkshow kan gitu. Oke, baik, terima kasih Pak Cilik.
biar ada keterbukaan terhadap masyarakat gitu Bung Jos. Iya, oke, baik. Terima kasih Pak Cilik. Itulah yang harapan masyarakat agar tahu semua permasalahan di daerah Baitul Timur ini, supaya tidak ada kesan ditutup-tutupi satu permasalahan apapun yang ada kaitannya dengan informasi publik. Bung Yandi, silakan Bung Yandi, ada waktu untuk Anda dan sekaligus nanti diambil satu kesimpulan dan juga closing statement. Ya. Tadi ada SMS ya. Boleh bacakan SMS-nya sekali lagi Pak Bung Jos. Yang mana Bung? Yang terakhir tadi belum selesai SMS-nya Bung. Oh, yang pertama kalau Iya. Oke. Yang pertama tadi berkaitan pansus. Pansus itu apa katanya? Mungkin masyarakat pengen tahu juga apa yang dikerjakan pansus gitu, seperti itu. Oh, sudah dijawab Pak Cilik ya? Ya, sudah. Kalau itu sudah dijawab. Yang kedua itu ya menambahkan saja lah. Karena sudah bertanya lagi saya sama Bung Jos. Jadi apa yang disorot pansus itu adalah LKPJ, gitu kan? Yang diteliti, yang diperiksa, benarkah LKPJ itu sesuai dengan laporan Di lapangan kan itu. gitu kan? Iya. Nah, Iya. apa saja sih penyelenggaraan urusan pemerintahan yang harus dilaporkan? Nah, capaian pelaksanaan programnya bagaimana, kegiatan-kegiatan serta permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan pemerintahannya bagaimana, gitu kan? Kebijakan strategis yang diterapkan oleh kepala daerah dan pelaksanaannya, implementasinya bagaimana? Tindak lanjut rekomendasi DPRD tahun anggaran sebelumnya, di tahun yang berikutnya bagaimana capaiannya? Itulah yang diteliti pada umumnya oleh pansus. Yes. Itu yang sebenarnya tugas pansus ini. Jadi apabila nanti laporannya ABS akan ketahuan, kan begitu? Iya. Atau laporannya banyak rekayasa, ya kan? Nah ini tergantung pansusnya nih, ya kan? Iya. Tergantung pansusnya nih. Ini kenapa ini? Banyak sekali capaian yang tidak tercapai, kan begitu? Iya. Misal satu Iya. contoh, rekomendasi pansus sebelumnya di 2019 waktu itu serapan anggaran rendah, begitu kan? Iya. Apakah serapan anggaran di tahun 2020 itu lebih baik dari tahun 2019 kan itu. Kan begitu? Nah, ini yang akan diteliti dan diperiksa. Apabila lebih parah, nah mati Belanda. Iya kan? Artinya tidak ada kegiatan kan berarti tidur kan? Berarti tidur, berarti ya apa yang dikatakan Bung Jumudi kembali bergaung. Ini gagal, kan begitu. Ya kan? Iya. Apa yang dihasilkan, direkomendasikan di 2019? Misalkan, waktu itu saya masih ingat, memaksimalkan PAD dengan membuka pelabuhan dan memaksimalkan cepat dibukanya pelabuhan Pemda waktu itu kan? Ya. Apakah di tahun berikutnya rekomendasi ini sudah dilaksanakan atau belum? Iya. Kan begitu. Iya, artinya ya, nanti kita ke lapangan Bung Yandi. Nah, kan di lapangan di foto-foto tuh. Loh kok, Ya. kok belum dilaksanakan? Nah, ini kan mati Belanda jadinya. Iya. Ya kan? Nah, dihubungkan lagi PAD kita gitu Ya. kan. Betul-betul sangat riskan. Termasuk pasar-pasar kita Bung Yandi. Kemarin kita ke Pasar Ampah kan ada beberapa bangunan yang belum bisa dimanfaatkan kan gitu. Nah, itu juga Ya. kemarin hari Pasar Tamiang Layang, Pak. Iya. Hari biasa saja lebih sunyi kemarin itu. Iya. Artinya yang jelas bangunan yang dari pemerintah pusat segala apa itu kan kelihatannya di Ampah itu belum dimanfaatkan kan gitu. Dan waktu pansus, ya kata Pak Cilik targetnya 25 hari lah, jangan sampai 30 hari. Tadi mudah-mudahan ini kita masyarakat harus turut membantu untuk mengejar target ini. Iya. Harus memberikan masukan. Karena betul-betul waktu yang diberikan kepada pansus bekerja ini sangat terbatas. Hanya 30 hari. Lewat 1 jam mereka bisa klaim tidak ada wewenang lagi katanya DPRD menyampaikan rekomendasi karena lewat waktu. Berarti kami sudah sempurna laporannya kan begitu.
Artinya masyarakat kita harapkan masukan dari masyarakat itu minimal informasinya kan gitu. Minimal informasi, ya kan? Ya, Nah, ya. termasuk tim-tim di talkshow ini memberikan informasi sebaik-baiknya kepada pansus gitu kan. Karena ini Dan harapannya. informasi ini harapan kita bukan rekayasa kan gitu. Dan rekayasa. Dan kita berharapnya begini, Ketua Pansus akan tetap mengawal rekomendasi ini, ya kan? Agar ini tetap dilaksanakan rekomendasi ini sebagai untuk menjaga marwah dari sebuah rekom pansus, marwah dari sebuah rekom DPRD. Jangan dibiarkan, kan begitu? Jangan dibiarkan karena DPRD dan kepala daerah itu kedudukannya setara, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Sejajar gitu kan. Nah, ini yang jangan lupa juga Pak Cilik ya. Ya, pemerintah atau kepala daerah ini kan nanti kan harus memberikan ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, mempublikasikannya kepada masyarakat. Ini kan tidak pernah dilakukan ya, Pak. Iya, iya. Ini kan diwajibkan oleh peraturan, Pak. Ini amanat peraturan. Iya. Perundang-undangan PP nomor 13 2019 mengamanatkan ini, Pak. Ya kan? Iya, iya, iya. Dan ini juga tolong dimasukkan dalam agenda bahwa rekomendasi bahwa ini juga harus disampaikan ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Jangan sampai kalah dengan pemerintahan desa, Pak. Saya pernah berkunjung ke sebuah desa di mana mereka bikin 2 spanduk besar. Ya. Di situ tercantum angka-angka realisasi anggaran, ya kan? Capaian yang sudah dicapai gitu kan. Ya. Oh, mereka mencantumkan semua di situ, Pak. Waduh. Termasuk bisa di rumah saya ini ada Bung Yandi. Iya. Desa ini kan. Jadi kan mereka walaupun pemerintahan desa, tapi begitu transparannya mereka mencantumkan, memberitahukan itu kepada masyarakat di balai desa, di kantor desa mereka gitu kan. Artinya dana didi sekian katanya untuk pembangunan ini sekian, untuk pembangunan ini sekian kan gitu. Nah itu gitu lah. Termasuk istilahnya realisasinya. Itu adalah ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa. Iya. Iya kan? Iya. Itu harus dipublikasi, memang wajib. Iya. Gitu kan? Nah, mudah-mudahan salah satu rekomendasi dari pansus ini mencantumkan ini juga, Pak. Jadi masyarakat nanti bisa menuntut mana laporannya, kan begitu. Iya. Karena selama ini, Pak, saya pernah baca di media gitu kan, wartawan minta data begitu susahnya, begitu kan. Iya. Nah, begitu susahnya, Pak. Seakan-akan ini sebuah rahasia negara begitu. Ya kan? Kita ini fakta ya, jangan ditutup-tutupin gitu kan. Padahal ini mereka wajib menyampaikannya kepada masyarakat. Kok ini kayak seakan-akan melebihi rahasia negara, kan lucu jadinya. Iya. Nah, mudah-mudahan ini menjadi salah satu rekomendasi pansus juga ya, Pak ya. Nanti Insya Allah nanti akan kita sampaikan nanti Bung Yandi. ada beberapa usulan yang sudah kita sampaikan malam ini. Ya. Mudah-mudahan ini juga diperhatikan oleh pansus. Kebetulan ketua pansus berbicara langsung dan memang selalu berbicara di talkshow untuk masyarakat. Dan malam ini kita usulkan beberapa usulan. Dan mudah-mudahan usulan kita ini bisa diterima dengan baik. Termasuk salah satunya adalah bentuk transparansi yang terakhir tadi kita sampaikan. Kan begitu. Ya. Ya, Termasuk kita jawab SMS itu tadi tentang pansus itu apa sih katanya tadi Bung Yandi? Iya. berarti sudah terjawab. Pansus itu adalah panitia khusus kan gitu. Ya, sudah terjawab tadi gitu kan. Ya. Itu kerjanya tadi gitu. Ya. Kalau kerjanya kan seperti itu, tapi yang istilah pansus itu adalah panitia khusus kan. Jadi untuk sebuah closing statement, saya seperti biasa mengutip kata-kata dari orang-orang terkenal. Tiap orang punya mimpi, tapi tak semua bisa bangkitkan semangat tinggi. Di tengah pusaran kegelapan, kejahatan kerap dimaklumi sebagai kewajaran. Berbuatlah untuk sebuah harapan. Kita sebagai anak muda bisa diam ketika aparat justru akan menjadi teladan kita. Kita juga akan mendukung mereka.
Pemuda hari ini harus turun tangan, berkarya nyata, menjawab semesta Indonesia. Jangan bosan bicara tentang kebenaran agar demokrasi tak berakhir dengan kesia-siaan. Naswa Shihab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih Bung Yandi, terima kasih Pak Cilik, terima kasih Bu Juwita atas hadirnya di dalam acara malam hari ini, talk show. Dan tentunya harapan saya juga Banjar Timur bisa berubah dengan baik dengan adanya Pak Cilik diangkat menjadi pansus, dan selamat untuk Pak Cilik atas Kita doakan semuanya. pansus. Terima kasih Bung Jus. Saya Bung Jus Simasina, mari maju selangkah seiring perkembangan zaman, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam persahabatan, salam kebawa persahabatan. Dan untuk sahabat pendengar dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan Bung Jus Simasina dalam acara talk show malam hari ini. Di ujung telepon saya akan sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Cilik, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.